Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntara Adi Prawira, NDH 39 dari kelompok 4, Unit Kerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. 4 konsensus dasar. Pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kedua, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama dihadiri oleh wakil organisasi pemuda dari Jong Japa, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islami Tenbon, Stureden Minahasa, kemudian Jong Batak Bon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Keempat, pada tanggal 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Kelima, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Keenam, PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Menurut pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dan seterusnya. Fungsi aparatur sipil negara. Pertama, pelaksana kebijakan publik. Kedua, pelayanan publik. Dan ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Demikian penjelasan secara singkat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih atas segala perhatian. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.